Halo para subscriber dan calon subscriber, gimana kabar kalian di musim penghujan ini? Situasi aman bukan? Tetap jaga kesehatan, jangan kayak gua yang keburu sakit. Oke, pada video kali ini gua menceritakan alur cerita Mulan live action yang rilis 25 Maret silam, yang diperankan oleh beberapa artis terkenal Cina, diantaranya Jet Li dan Donnie Yen. Cerita Mulan sendiri diangkat dari legenda Hua Mulan dalam The Ballad of Mulan, yang aslinya berlangsung pada abad ke-5 atau ke-6 di Tiongkok. Dan secara garis besar, kisah orisinilnya cukup mirip dengan kartun Disney Mulan. Sang gadis menyamar menjadi seorang pria demi menggantikan posisi ayahnya dalam perang melawan para penjajah. Kisah Mulan kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi selama berabad-abad, membuatnya dikenal menjadi salah satu cerita rakyat yang paling dikenal. Mulan bahkan muncul dalam berbagai puisi, juga menjadi salah satu sandiwara terkenal pada dinasti Ming, serta menjadi karakter ternama dalam Sweet Tang Romance, sebuah novel yang ditulis pada dinasti Qing. Cukup segitu aja cuplikannya, langsung aja cari posisi aman, intro dan mulai. Hai rakan hai wari Bandung kurang lamnang Ronyo udik mencedaran Nang bertajaga adat hukum kanun Nesang prosi padat peci Taki ingon apui angin tanah asai di moput inasi Hai rakan hai wari. Pada awal film diperlihatkan Mulan kecil yang sedang kungfuan dan ayah Mulan yang sedang curhat pada leluhurnya perihal Qi yang dimiliki Mulan. Qi yang dimaksud di film ini sepertinya jiwa laki. Sebenarnya ini tidak masalah kalau Mulan lahir di zaman sekarang. Namun pada zamannya, Qi hanya boleh digunakan oleh pria dan memberi kehormatan kepada keluarganya dengan menjadi prajurit. Dan wanita memberi kehormatan bagi keluarganya dengan menikah. Lalu scene beralih ke sebuah rusun berbentuk stadion, di mana beberapa kepala keluarga tinggal di situ termasuk keluarga Hua, yaitu keluarga Mulan. Sang ayah bernama Hua Zhou, ibunya bernama Hua Li, dan adiknya bernama Hua Xiu. Saat itu Mulan dan ayahnya sedang memasukkan ayam ke dalam kandang. Namun ada satu ayam yang nakal yang membuat Mulan berlarian ke sana kemari hingga memanjat atap. Melihat hal itu, ayah Mulan awalnya bangga, namun tidak dengan para tetangga. Pada malam harinya, ibu dan ayah Mulan beradu argumen. Ayah Mulan ingin agar Mulan tetap seperti itu karena dia masih kecil. Tapi sang ibu khawatir tidak ada yang akan mau menikah dengan Mulan kelak dan menyuruh ayahnya untuk memberitahu yang sebenarnya pada Mulan. Kalian tahu kan siapa yang memenangkan debat? WK. Ternyata Mulan mendengar pembicaraan ayah dan ibu dan berusaha memperbaiki kekacauan yang ia buat. Ayahnya pun menemui Mulan dan memberitahu hasil rapat paripurna tadi kepada Mulan. Lalu scene beralih ke jalur sutra barat laut Tiongkok yang memperlihatkan seorang pedagang Timur Tengah dirasuki oleh penyihir wanita dan menyusup ke sebuah benteng. Lalu bangsa Roran yang dipimpin oleh Borikan pun menyerang. Bangsa Roran adalah antagonis di film ini. Borikan sebenarnya sudah lama tewas dalam peperangan melawan Kaisar. Borikan ini adalah putranya yang menggunakan nama ayahnya untuk balas dendam. Setelah pembantaian seluruh manusia, penyihir wanita kembali menyamar sebagai prajurit yang selamat untuk memberi kabar kepada Kaisar tentang kehebatannya. Ternyata si penyihir ini kasusnya sama kayak Mulan, perihal cici gitu. Setelah itu Kaisar bertatih, "We'll build the mighty army. Every family will supply one man. We'll protect our loved people and crush this murderer." Scene pun beralih pada penyihir yang memberi laporan kepada Borikan. Dan situ kita tahu kenapa si penyihir tunduk kepada Borikan. Lalu scene berpindah lagi pada Mulan dewasa yang menunggang kuda mengejar kelinci. Terlihat Mulan masih sangat aktif ya bun. Lalu ia pulang dan menceritakan hal tersebut pada keluarganya dengan gembira. Tapi sang ibu memotongnya dengan memberita bahwa Mak Comblang sudah menemukan jodoh yang tepat untuk Mulan dan akan segera dinikahkan. Mulan pun didandani sesuai standar kecantikan pada zamannya, lalu melakukan UKN, ujian kelayakan nikah.
Namun Mulan gagal. Keluarga Hua pun mendapat malu karena dianggap tidak berhasil mendidik anak perempuan dengan baik. Saat hendak pulang, kebetulan prajurit pembawa pesan kaisar sampai dan memberi selebaran perintah sembari mengabsen satu persatu keluarga. Dan sampailah ke nama Hua. Karena tidak memiliki anak laki-laki, ayah Mulan pun maju mengambil surat perintah. Karena kondisi ayah Mulan yang mengalami cedera permanen, ia pun terjatuh, namun ia tetap mempertahankan harga dirinya dengan berdiri menggunakan kekuatannya sendiri. Saat makan malam, keluarga Hua berusaha menghentikan sang ayah agar ia tidak pergi. Namun sang ayah tetap bersikeras. Ia tidak mau menambah malu keluarga karena mengabaikan perintah kaisar dan meninggalkan meja makan. Tak lama kemudian, Mulan mengikutinya dan melihat ayahnya yang gemeteran mengangkat sebilah pedang karena faktor usia. Lalu mereka pun berbincang-bincang sambil ayahnya mempersiapkan zirah dan pedangnya. Saat seluruh keluarga sudah tidur, Mulan pun mengambil perlengkapan ayahnya dan pergi menyamar menggantikan ayahnya. Seluruh keluarga sangat terkejut dan sang ayah berdoa pada roh Phoenix agar melindunginya karena semua ini salahnya. I beseech you. Dalam perjalanan, Mulan sempat tersesat dan kehabisan makanan. Namun roh Phoenix datang menuntunnya sampai ke tujuan, yaitu tempat latihan dan merubah namanya menjadi Hua Jun. Di sana Mulan sempat bertengkar dengan Hong Hui dan direlai oleh Komandan Tung Yong. Komandan Tung Yong ini adalah rekan ayahnya Mulan dulu waktu jadi prajurit. Ayah Mulan adalah prajurit hebat karena memiliki pedang bertulisan khusus. Singkat cerita, Mulan dan teman-temannya mengikuti latihan dan menjadi prajurit hebat. Berikan mengumpulkan para kepala suku yang tersisa untuk menyerang kota kerajaan. Setelah semua itu, tim pengintai memberi informasi pada Komandan Tung Yong bahwa pasukan Berikan sudah mulai bergerak tidak jauh dari posisi mereka. Komandan memerintahkan menyerang mereka lebih dulu, yaitu mereka berangkat saat fajar menyingsing. Mereka pun bertemu. Saat hendak bertempur, Berikan dan beberapa prajuritnya kabur. Komandan memerintahkan pengejaran. Sersan pun memerintahkan sayap kiri yang dipimpin Mulan untuk melakukan pengejaran. Saat mengejar, anggota Mulan banyak yang tewas dan 2 di antaranya melarikan diri, membuat Mulan terpaksa melakukan pengejarannya sendirian. Sampailah Mulan di kawah belerang. Ia dicegat oleh penyihir wanita. Penyihir itu mengetahui kalau Mulan adalah wanita. Namun Mulan tetap bersikeras bahwa dia adalah Hua Jun. Tentu saja Mulan kalah karena perbedaan kekuatan dan si penyihir memberitahu kalau tidak jujur dapat mengotori Qi dan melemahkan Mulan. Penyihir melumpuhkan Mulan dengan shurikennya. Karena pelindung dada yang ia gunakan untuk menyamarkan opainya menahan shuriken tersebut, Mulan hanya pingsan, namun Hua Jun mati. Setelah siuman, Mulan bergegas kembali ke pasukannya sembari membuka satu persatu zirahnya. Yang bikin gua heran, kenapa asal cewek yang jadi prajurit atau semacamnya, mereka nggak memerlukan pelindung seperti zirah atau semacamnya. Saat tiba, Mulan langsung unjuk gigi dan membuat para tentara musuh kalang kabut. Lalu penyihir wanita datang menolong dan membuat teman-teman Mulan terpojok. Namun Mulan pun tidak kehabisan akal. Ia membuat longsor salju dan mengalahkan musuh seketika. Walau tertimbun salju, seluruh pasukan selamat. Saat mereka diperintahkan berkumpul, Mulan datang menghadap komandan sebagai Mulan dan mengakui semuanya. Namun peraturan tetaplah peraturan. Ia diusir dari tentara kerajaan kaisar. Tapi Mulan lebih memilih hukuman mati. Namun komandan tetap mengusir Mulan dan akan mengeksekusinya apabila mereka bertemu lagi. Mulan sangat sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Saat Mulan sedang meratapi kehidupannya, penyihir wanita datang dan berkata, "Bergabunglah bersamaku. Kita ini sama." Lalu ia memberitahu bahwa penyerangan sebelumnya hanya pengecoh. Namun Mulan menolak dan tetap memilih loyal kepada kaisar dan negaranya, lalu bergegas menemui komandan diiringi oleh roh Phoenix. Sampai di sana, Mulan tidak disambut dengan baik. Bahkan ia ingin dieksekusi oleh komandan. Namun ia tetap bersikeras bahwa kaisar sedang dalam bahaya. Lalu teman-teman Mulan meyakinkan komandan untuk mempercayainya. Komandan pun akhirnya luluh dan memerintahkan seluruh pasukan berangkat menuju istana kaisar dengan Mulan sebagai pemimpinnya. Lalu Xin beralih ke kota kerajaan di mana rencana Berikan sudah dimulai.
Penyihir wanita menyamar menjadi konselir dan menjebak kaisar agar ia pergi menuju istana baru. Lalu ia memerintahkan seluruh penjaga kerajaan agar berkumpul di alun-alun agar lebih mudah dimusnahkan. Mulan dan CS sampai tepat waktu dan pertempuran pun dimulai. Komandan memerintahkan Mulan untuk melindungi kaisar dan memerintahkan beberapa prajurit lainnya untuk memuluskan jalan Mulan. Scene beralih pada kaisar yang telah sampai di istana baru. Kaisar pun masuk perangkap dan berhasil ditawan oleh Borikan. Borikan lalu memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membunuh seluruh penjaga kerajaan. Lalu scene kembali pada Mulan yang telah sampai di tahta kekaisaran, namun ia hanya bertemu dengan penyihir wanita. Mulan menunjukkan bukti bahwa ada tempat bagi orang-orang seperti mereka. Namun penyihir wanita merasa sudah terlambat untuk dirinya kembali. Mulan meyakinkan penyihir wanita bahwa dia masih bisa mengambil jalan yang benar dan meminta bantuan untuk menunjukkan lokasi Borikan dan kaisar berada. Penyihir pun berubah menjadi elang dan menuntun Mulan. Saat Borikan menembakkan panah ke arah Mulan, penyihir wanita melindungi Mulan dengan tubuhnya. Penyihir wanita pun mati. Lalu Mulan dan Borikan pun berduel. Saat sedang berduel, Mulan tanpa sengaja kehilangan pedangnya dan hampir putus asa. Namun kaisar menyemangatinya dan roh Phoenix pun mengiringi Mulan bertarung dan berhasil mengalahkan Borikan. Para prajurit Borikan pun berhasil dikalahkan. Setelah itu kaisar meminta Mulan menjadi pengawal kaisar sebagai rasa terima kasihnya yang telah menyelamatkan dirinya dan seluruh dinasti. Namun Mulan menolak. Ia ingin pulang untuk menebus kesalahan yang ia lakukan pada keluarganya sendiri. Mulan pun pulang dan menemui keluarganya. Mulan disambut dengan bahagia oleh keluarganya. Ayahnya pun sangat bahagia Mulan kembali walau Mulan telah mengambil pedang dan zirahnya lalu menghilangkannya. Saat adegan seremonial dan nostalgia berlangsung, Komandan Tung Yong beserta rombongan datang. Awalnya sang ayah mengira tujuan komandan untuk mendisiplinkan Mulan dan mencegatnya. Namun tujuan Komandan Tung Yong adalah mengantarkan langsung hadiah dari kaisar untuk Mulan, yaitu pedang bertulisan khusus seperti milik ayahnya dulu, namun dengan tambahan kata-kata pengabdian kepada keluarga. Lalu komandan menyampaikan permintaan kaisar untuk mempertimbangkan tawaran menjadi pengawal kaisar sekali lagi. Mulan tersenyum dan tamat. Terima kasih sudah nonton video gua. Please like dan subscribe dan komen yang membangun.